semua, apa kabar hari ini? Tentu saya berharap bahwa kita semua hari ini kita memiliki kesehatan yang baik dan luar biasa bersuka cita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Angel dari Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2111100733 Universitas Kristen Immanuel. Kali ini saya ingin berbagi sharing tentang bagaimana pribadi manusia yang sombong, dan kita belajar kali ini untuk sama-sama rendah hati. Sombong adalah sikap di mana manusia memamerkan segala hartanya, memamerkan kehebatannya, kekuatannya, kepintarannya, bahkan bukan hanya kepintarannya, bahkan orang yang sombong suka sekali merendahkan orang lain, menjengkali orang lain, atau bahkan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong adalah orang yang haus akan pujian, karena dia sering dipuji-puji, sering diangkat-angkat, dianjung tinggi-tinggi, sehingga dia lupa akan dirinya bahwa setiap manusia adalah manusia itu terbatas dan hanya Allah yang tidak terbatas. Namun karena sikap sombong itu sering dilakukan tanpa disadari, dan itu pemicu awalnya adalah ketika kita haus akan pujian. Nah, kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya. Saya adalah Angel. Pribadi saya dahulu adalah pribadi yang sombong atau bahkan merendahkan orang lain. Ciri orang sombong tentu saja yang pertama, dia tidak mau mendengarkan kritik dan saran orang lain. Kedua, dia merasa bahwa dirinya paling benar. Orang lain mau ngomong apa, orang lain mau berbicara apa, ketika dia merasa bahwa dirinya itu benar, dia akan menutup telinga dengan orang lain, karena dia merasa bahwa saya lebih benar dari kamu. Nah, banyak sekali kita para pemuda atau bahkan anak-anak sekalipun seringkali melakukan sikap sombong tanpa disadari. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya, mengapa saya menjadi pribadi yang sombong. Dahulu kecil, sewaktu saya kecil, saya adalah cucu pertama dari 5 bersaudara. Saya adalah cucu tersayang karena pada masa itu saya memiliki kemampuan akademik lebih dari teman-teman atau bahkan adik-adik saya. Saya cucu kesayangan dari kakek saya, sehingga ketika kakek saya sering memuji saya, menganjung-anjung saya, atau bahkan menyanjung saya lebih tinggi dari, dan menganggap bahwa saya ini lebih benar dan lebih tinggi dari adik-adik saya. Hal tersebut membuat saya menjadi sombong. Hal tersebut membuat saya menjadi pribadi yang selalu benar dan tidak mau menganggap orang lain itu benar, karena menurut saya bahwa saya lah yang paling benar, bahwa semua orang itu tidak benar, jadi semua orang harus mengikuti apa kata saya. Nah, sikap sombong itu terjadi dari saya kecil, dan itu sudah menjadi watak saya pada masa itu. Ketika orang tua saya menasehati saya tentang mana yang baik dan benar, saya selalu tidak mau dengar, karena patokan saya kakek saya. Ketika kakek saya bilang saya benar, ya saya benar. Dan posisinya kakek saya tidak mau dan tidak pernah menyalahkan kesalahan saya, walaupun saya berbuat kesalahan sekalipun. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana cara meninggalkan sikap sombong, bagaimana sih cara hidup sederhana. Kita belajar dari kisah Yesus Kristus, teladan kita, mengajarkan tentang kerendahan hati, bahwa kerendahan hati itu diajarkan Yesus, bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya dalam kitab Yohanes 13 ayat 1-20. Nah, ini adalah ayat yang begitu panjang, namun saya mau menceritakan sedikit bahwa pada masa itu Yesus pada hari Sabat, sebelum dia mau ditangkap, dia mengadakan perjamuan kepada murid-muridnya. Setelah itu Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Dia memberikan contoh. Contoh apa sih? Contohnya sederhana sekali. Bagaimana Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Kaki adalah hal yang paling rendah. Di Yohanes itu, di mana Yesus itu dikatakan sebagai guru dan Tuhan. Dia berkata bahwa benar, aku adalah guru dan Tuhan. Bahwa di situ ceritakan bahwa Yesus memiliki jabatan yang lebih tinggi dari murid-muridnya, ataupun bahkan posisi yang lebih tinggi dari murid-muridnya. Namun banyak sekali kita tidak mau belajar dari Yesus. Yesus mengajarkan kita bahwa posisi apapun yang kita miliki, kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa
Dengan rendah hati kita akan dipuji dan ditinggikan oleh Tuhan. Kita belajar dari kisah Yesus ini bahwa kerendahan hati itu adalah sikap kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita supaya sama seperti Kristus. Seperti yang kita tahu, kita harus segambar dan serupa dengan Yesus. Kita belajar untuk merendahkan hati. Saya meninggalkan kehidupan lama saya dan belajar dari satu tokoh ini bahwa kerendahan hati itu harus dilakukan, dan itu harus dilakukan semua orang tanpa melihat jabatan apa. Kita harus bersikap rendah hati karena Yesus akan meninggikan orang yang rendah hati. Saya Angel, mari kita belajar bersama-sama untuk rendah hati. Kita belajar untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Kita belajar untuk menjadi teladan bagi kehidupan kita semua. Terima kasih, shalom.